Jadi kita pun harus mengikuti perubahan tersebut. Untuk mengikuti perubahan tersebut, maka kita harus belajar. Nah, belajarnya di mana ya? Di sini, gitu ya. Sekolah ini punya bapak dan ibu semua. Untuk anak-anak kita ya belajarnya di sini. Belajar dan berkolaborasi secara berkelanjutan. Jadi diharapkan komunitas belajar ini berkelanjutan, tidak hanya sekarang selesai atau ketika ada masalah selesai, gitu ya. Tapi diharapkan itu adanya berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur. Untuk apa kita belajar? Tetap tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi tetap guru itu outputnya nanti akhirnya endingnya ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, teori dari komunitas belajar ini diambil dari PLC ya, bahasa Inggrisnya Professional Learning Community yang disusun oleh Richard Dufort gitu. Jadi teorinya itu kita nyebelahnya ke sini gitu ya. Nah, di mana ada ciri khas tertentu dari Richard ini bahwa komunitas belajar itu ada 3 ide besar dan 5 dimensi yang harus kita ikutin gitu. Kenapa? Agar optimal. Kalau hanya komunitas belajar biasa-biasa aja tanpa konsep, tanpa ide besar, tanpa dimensinya, jadi nanti tidak akan terlalu optimal. Jadi hanya sekedar buang-buang waktu aja, ngobrol dan lain-lain tanpa ada dampaknya seperti itu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa itu 3 ide besarnya. Nah, ini menurut Richard tadi 3 ide besarnya. Yang pertama, kita itu harus fokus pada pembelajaran. Jadi jangan sampai komunitas belajar tapi yang dibahas adalah cara ngisi action, cara ngisi SKP, nah ini salah gitu ya. Jadi tetap kegiatan komunitas belajar itu harus fokusnya pada pembelajaran yang akan Bapak dan Ibu lakukan di kelas nanti begitu ya. Jadi kalau misalkan kita boleh sih ngumpul untuk membahas cara ngisi SKP PMM, cara ngisi SKP Ekin atau yang lainnya, tapi itu bukan komunitas belajar gitu ya. Nah, yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, ini biasanya yang paling susah Bapak dan Ibu gitu ya. Yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Ide besar yang pertama, tentu saja kita akan fokus kepada pembelajaran. Jadi nanti diharapkan terutama yang penggerak, Universal yang sebagai penggerak itu menyusun kayak semacam silabus gitu kan ya. Nah, untuk apa? Yang pertama untuk menjawab pertanyaan yang besar ini. Apa sih yang kita harapkan murid dipelajari gitu ya? Apa yang kita harapkan murid pelajari? Murid itu ingin belajar apa sih? Apa sih yang kita harapkan gitu? Murid itu harus belajar apa sih gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid itu sudah belajar hal tersebut? Ketika kita belajar sesuatu, gimana caranya kita tahu bahwa murid itu udah belajar? Bisa saja ketika kita ngajar, anak-anak perhatikan, semua jadi ini, paham? Nah, ada yang ditanyakan? Nggak ada, selesai. Apakah itu indikator anak udah belajar? Kemarin kita belajar tentang proyek tentang sampah ya. Anak-anak gak boleh ya buang sampah sembarangan, bla bla bla. Dia paham bu. Faktanya di sekitarnya masih ada sampah. Berarti anak belajar gak? Nah, itu yang jadi fokus kita. Jadi yang fokus kita bukan hanya anak-anak bisa jawab pertanyaan, bukan hanya anak-anak bagus di ulangan, bukan hanya anak-anak bagus ketika mau mendengarkan di kelas tidak ada dan lain sebagainya. Tapi kita harus pastikan anaknya sudah belajar belum hal itu. Kita harus mikirin nih apa indikatornya yang sesungguhnya yang menyatakan bahwa anak itu yang sudah belajar. Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Jadi apa sih belajar yang sesungguhnya itu Bapak dan Ibu ya, harus kita pahami bersama gitu. Bahwa belajar itu kan tidak hanya anak baca, kerjain soal, selesai gitu ya. Belajar itu apa sih gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang harus diketahui Bapak dan Ibu. Coba saya jadi tertarik. Menurut Bapak dan Ibu, belajar itu apa sih? Ada yang mau jawab? Silakan ajukan. Atau lain? Boleh, Pak Sunanda. Belajar itu adalah proses supaya kita tahu. Proses supaya kita tahu. Ada lagi? Jadi belajar itu mana sih? Menurut Bapak dan Ibu aja. Boleh. Belajar itu interaksi antara pembelajar, murid dengan lingkungannya. Murid dengan lingkungannya. Interaksi ya, ada interaksi, ada engagement. Oke, yang lain?
belajar itu adalah berubah. Yang asalnya tahu, yang saya tidak tahu menjadi tahu. Tadi kata Pak Sunanda. Terus kemudian ada interaksi dengan lingkungannya. Jadi ketika kita sudah belajar, kita tahu harus apa dengan lingkungan kita. Seperti itu ya. Kalau belajar, nah Bapak dan Ibu sudah setuju hal itu, maka tidak mari kita praktekkan itu di kelas gitu. Jadi ketika anak kita tanya, anak udah paham? Ya paham. Itu bukan indikator anak sudah belajar paham. Gitu. Kita harus ada buktinya gitu ya. Benar nggak anak tahu gitu? Bisa melewati tes, bisa ditanya langsung gitu ya. Atau bisa anak melakukan refleksi, atau misalkan anak interaksi, praktek langsung dengan lingkungannya, berbuat sesuatu aksi nyata gitu kan ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir? Nah, ini juga penting sekali ya. Jadi fokus kita pengayaan. Jadi kita tidak mesti ngajarin ini anak bisa selesai. Kita juga harus fokus bagaimana memperkaya murid tersebut agar bisa lebih mahir gitu ya. Jadi grade-nya itu harus kita tingkatin. Ketika anak sudah bisa melewati level 1, nah maka kita harus punya fokus meningkatkan anak ke level 2, level 3, level 4 dan seterusnya. Nah itu ya ide besarnya. Nah ini yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang pertama indikatornya kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Nah kita tadi sebelumnya sudah kolaborasi itu, berbagi ide, pendapat untuk menciptakan pemahaman bersama. Oh iya, jadi belajar itu kayak gini. Nah seperti itu. Yang kedua, kolaborasi dengan memberi kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab semua. Bapak dan Ibu bukan tanggung jawab Bapak dan Ibu saja, bukan tanggung jawab Pak Ilham saja, Pak Wahyu saja, Bu Rani saja, pada saya, tapi semuanya termasuk saya juga. Jadi harus kolaborasi, harus sama-sama. Ketika kita ngajarin anak untuk buang sampah, kata Pak Ilham, tapi kalau guru-guru yang lain cuek aja itu akan berhasil. Jadi harus sama-sama, gitu ya. Yang terakhir, kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling bergantung satu sama lain. Ini yang terakhir Bapak dan Ibu. Ini namanya siklus inquiry, gitu ya, atau penyelidikan. Jadi berorientasi pada hasil. Nah, berorientasi pada hasil itu tidak semata-mata kita hasil lihat hasilnya kayak gini enggak, tetapi harus melewati beberapa proses. Yang pertama refleksi awal, yang kedua perencanaan, implementasi dan evaluasi. Akan dijelaskan lebih detail di sini. Refleksi awal menghasilkan catatan refleksi yang menjadi acuan dalam perencanaan. Nah, tentu saja di kelas IPA, di kelas IPS, di kelas matematika akan berbeda ini. Jadi Bapak dan Ibu harus melakukan refleksi awal dulu. Refleksi awal, gimana sih kelas kita, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, gimana caranya ya kalau kita ngajar anak-anak itu bisa paham, gimana caranya ya kalau kita lagi ngajar anak-anak itu senang, menyenangkan. Nah, itu refleksi. Nah, dari hasil refleksi itu kita buat sebuah rencana yang dituangkan ke dalam RPP itu saja ya. Rencananya kita mau pakai apa, pakai metode apa, pakai media apa, itu seperti apa, nah, seperti itu direncanakan. Lalu implementasi, praktekkan. Dari implementasi nanti kita akan evaluasi. Nah, diharapkan di Kombal ini tuh kita membahas ini. Jadi ketika hasil refleksi, misalkan Pak Wahyu merefleksikan kelasnya, oh ternyata Pak Wahyu punya masalah di kelasnya. Nah, mari kita diskusikan di Kombal itu. Kelas IPS masuk gitu
sebuah kembal itu bisa optimal, gitu ya. Ada dua yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu dalam menjalankan proses belajar ini. Saya mau minta tanggapannya. Fokus utama yang didiskusikan di dalam kembal itu adalah seputar pembelajaran murid. Itu yang harus digarisbawahi. Kalau kita tidak membahas pembelajaran murid, berarti itu bukan kembal. Manfaatkan data hasil belajar murid. Nah ini penting. Ya, data hasil belajar murid ini bisa dari
Kenapa coba? Gak mau pidatonya kalau menang. Makanya saya kayak gitu, sampai kayak gitu, tapi gak mau ngomong depan orang. Boleh lah kalau misalnya disuruh kerja atau apapun, tapi kalau pidato depan orang saya gak mau. Jadi jangan bisa jadi mulai seperti itu. Nah, orang semuanya juga mulai saya gitu kan. Saking pendiamnya maksudnya, saking pendiamnya gak mau ngomongnya gitu ya. Tapi ketika dipaksa, ada satu momen yang dipaksa, dan itu dilakukan terus menerus gitu ya. Apalagi dulu jadi kurikulum gitu ya. Jadi kan mengharuskan ya pada saat untuk ngomong. Jadi gitu ya terus. Sama pembina upacara ya paling. Itu bagus. Mulai dari pembina upacara itu bagus gitu ya. Kalau pertama pasti itu benar soalnya nanti enggak itu luar biasa. Enggak apa-apa. Dia pasti itu paling hanya 5 menit kok. 1 atau 2 menit. Itu aja. Nah ini Bapak dan Ibu, yang penting yang harus kita ketahui, penguatan keyakinan. Nah ini yang paling penting. Kenapa harus ada keyakinan? Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kenapa harus sholat? Sesibuk apapun pasti harus sholat. Lagi kemana dalam perjalanan pasti berhenti dulu untuk sholat. Kenapa harus sholat? Karena sudah tertanam keyakinannya dan sejak kecil. Kita sudah yakin bahwa kita itu memang harus sholat. Kenapa kombel misalkan tidak berjalan? Kenapa kegiatan ini tidak berjalan? Karena keyakinannya kurang. Kenapa sampah masih berserakan? Karena keyakinannya kurang. Anak itu gak yakin. Emang kalau sampah berserakan, naon itu nah? Naon kegiatan? Naon bahaya? Mereka belum yakin. Kalau kita kan dari kecil sudah yakin. Kalau kita itu harus sholat. Kalau nggak sholat kita akan masuk neraka. Kalau sholat kita akan dapat pahala, dapat kasih sayang dari Allah, dimudahkan urusan dan lain-lain. Itu sudah tertanam keyakinan. Jadi tanpa disuruh pun kita pasti harus sholat. Telat lagi pasti sholat. Rusuh apapun juga pasti sholat. Nah gitu. Berarti yang harus dimulai ketika Bapak dan Ibu kunon ya itu berhasil waktu masih sampahnya masih berserakan udah disuruh deh keyakinannya Bu. Jadi hal pertama yang dilakukan itu menentukan keyakinannya Bu. Bahwa sudah yakin kok yang nggak boleh buang sampah. Jadi mau nggak ada tong sampah itu si sampah nggak akan dibuang sembarangan. Kalau sudah yakin. Nah sama halnya dengan kombel. Saya ingin menguatkan nih bahwa kombel itu harus diyakini penting dalam hati kita. Jadi tanpa disuruh, tanpa dipaksa, kalau tidak ada agendanya kombel ya kita kombel. Ya. Apa nih yang akan saya kuatkan? 2 hal. Yang pertama, mengubah budaya kerja yang terisolasi atau sendiri-sendiri menjadi budaya yang kolaboratif sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat. Ini loh yang penting menurut saya. Kenapa? Karena ini organisasi. Kita harus kerja bareng-bareng. Gak bisa kita hanya kerja sendiri. Gak bisa kita hanya lari sendiri, ngajar sendiri, gak bisa. Kita harus sama-sama. Gak bisa kita budaya kerja terisolasi gitu ya. Kecuali kalau ada kerjaan apa gitu ya yang tidak contohnya apa gitu ya. Sendiri juga bisa gitu ya, tidak akan mereka sama yang lain mungkin ada gitu. Tapi kalau di sekolah itu gak bisa. Ini organisasi kepentingan untuk banyak orang dan kepentingan itu gak hanya sekarang. Jadi kita mendidik anak bukan untuk mereka sekarang gitu ya. Beda dengan mungkin kalau misalkan kita kasih pelatihan sekarang saat itu beres gitu ya. Tapi kalau pendidikan kita masih pendidikan sekarang itu terasanya nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu jangan harap kita akan berhasil hari ini gitu ke anak-anak gitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu ngajarin sesuatu, ini anak kok gak bisa-bisa, kok gak benar-benar gitu, gak apa-apa. Nanti akan melihatnya, akan merasanya nanti gitu ya. Karena mereka tuh long term gitu ya, jarak jauh. Nah, Bapak dan Ibu saya ingin ngajak Bapak Ibu jangan sendiri. Ayo sama-sama. Makanya di sini suka ada kepanitiaan. SAT ada kepanitiaan, SAJ ada kepanitiaan, perpisahan ada kepanitiaan. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu
minta tolong sama orang lain itu susah loh. Ya kadang kita punya keegoisan sendiri, merasa bisa sendiri, nggak butuh orang lain itu salah. Jadi mari sama-sama kita kolaborasi, ayo sama-sama gitu ya. Jangan malu untuk meminta tolong sama orang lain. Jangan malu untuk mengajak orang lain, yuk kerjain ini yuk gitu, yuk bantuin saya yuk ini gitu. Gak apa-apa, tidak usah malu, tidak usah merasa aku ngerepotin gitu ya. Gak usah gitu ya. Kenapa? Karena kita memang harus sama-sama, harus kolaborasi. Yang kedua, tentu saja kita harus mengingatkan kerja guru. Guru tidak harus melakukan semua pekerjaannya sendirian. Bapak dan Ibu tidak sendiri. Bapak dan Ibu bisa bertukar ide minimal gitu ya. Walaupun kerjaannya dikerjakan sendiri-sendiri, minimal ide berbagi gitu ya. Informasinya dan sumber daya yang lain gitu ya. Jadi saya ingin ngajak, ayo kita kuatkan kolaborasi. Jangan malu untuk meminta bantuan dari orang lain. Jangan sungkan gitu ya. Jangan merasa enggak, takut ngerepotin. Gak apa-apa, repotin aja kita semua yang ada di sini. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk kepribadian. Kecuali kalau tujuannya untuk kepribadian ya cuma silakan gitu. Tapi kan tujuannya untuk sekolah, tujuannya untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kita aja. Begitu ya. Ini penguatan dari saya terkait dengan komunitas belajar dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Adakah yang mau ditanyakan? Dari bagian mana sekarang? Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan silakan. Atau ada yang mau diskusikan? Paham? Saya Bu, Silakan. pengalaman saya Boleh. waktu dulu di ATSP, saya berpengalaman begini, terkait data ya, terkait data siswa. Ada anak sekolahnya dulu dulunya malas, tapi ketika ulangan gitu, ketika tes dia itu nilainya di atas yang lain, bagus. Terus dari ketika UAS atau ujian akhir tahun, ya itu paling bagus nilainya. Ketika praktek paling bagus. Terkait datanya bagaimana siswa seperti itu dalam rankingan ataupun yang lain. Mohon solusinya. Secara pemikiran, secara IQ-nya di atas yang lain. Cuma secara proses pembelajarannya yaitu mungkin 50% di bawah karena dia tidak masuk ke sekolah. Silakan Bapak dan Ibu, itu pertanyaan dari Pak Usun. Ada tanggapan dari Bapak dan Ibu? Nah, kalau ada murid kita yang seperti itu kayak ini. Banyak Bapak jawab di sini. Ada. kayak anak-anak sekolah yang dalam sekolah tapi ketika udah bisa nilainya dulu dari yang tadi semua aneh seperti kemarin kita pas waktu SAJ kita praktek kan langsung kelihatan nah itu dalam sekolah tapi pas dicek nilainya lebih bagus dari yang tidak ada Pakai bandanya mana? Berarti kita ada baru saja. apakah karena itu ada dua kemungkinan apa itu kemungkinan ketika di luar juga sering membaca referensi tapi kalau yang kedua misalnya yang berbeda kita soal ada penjelasan tapi hasil yang membuktikan Bapak Ibu yang lain ada tanggapan nggak? Dasep memperjelas situasi. Ada tanggapan? Ternyata di sini dia ada gitu. Ternyata di sini ada. Saya dulu gitu. Kayaknya itu saya pernah sih ya. Oh mungkin itu dulu sudah. Bapak dan Ibu, saya minta tanggapannya sebagai guru dulu ya. Gimana nih? Sama anak tersebut. Ya. Boleh silakan. Tadi kan yang di kondisinya seperti itu, terus yang Pak Ustaz tanyakan adalah gimana menentukan nilai akhirnya. Ya,
dipertimbangkan oleh nilai selama proses pembelajaran, gitu ya. Di 3 tahun kelas 7, 8, dan 9. Dan bisa juga ditambahi dengan prestasi atau lainnya. Nah, di sana ada kata dan lainnya. Kemudian di sana juga tidak tertera bahwa nilai yang harus nilai yang bisa dipertimbangkan itu bukan dari nilai rapot kelas 7, 8, 9, bukan nilai rapot, tetapi nilai selama dia mengikuti proses belajar. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu punya masalah seperti itu dan ternyata ada anak yang seperti itu, berarti kita harus menyusun sebuah indikator yang tepat. Karena nilai nanti satu di akhir, kata Pak Dasep tadi. Sekarang nggak ada lagi terpisah nilai pengetahuan sekian, nilai keterampilan sekian, itu sekarang nggak ada. Jadi nilai itu sudah satu, nilai proses pembelajaran. Makanya ada istilah penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Kalau penilaian sumatif itu kayak ulangan untuk mengetes atau mengkonfirmasi di akhir. SAJ, SAT itu kan penilaian sumatif. Nah, ada satu lagi yang jarang kita gunakan, yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif itu apa? Penilaian proses pembelajaran. Jadi bisa kita pakai nilai proses pembelajaran, gitu ya. Dengan apa? Pertama adalah observasi. Jadi kita amati si anak itu gimana proses pembelajarannya, aktif, terlibat atau tidak, itu bisa kita nilai. Jadi nanti di kolom daftar nilai Bapak dan Ibu bisa sediakan satu kolom untuk penilaian formatif. Baru kolom-kolom yang lainnya penilaian sumatif. Nah, nanti digabung. Bukan artinya nanti SAJ-nya atau SAT-nya kita turunin, tapi nanti kan nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya berapa? Iya. Kalau nilai formatifnya kecil, nilai sumatifnya besar, kan nanti di rata-rata. Seperti itu ya. Jadi mungkin zaman dulu ada semacam nilai kasih sayang, nilai itu. Sebetulnya memang ada dan sudah diatur, dan itu tidak menyalahi aturan. Boleh. Ada UPMendikbudnya, cuman bahasanya bukan nilai kasih sayang, tapi bahasanya adalah nilai dari proses pembelajaran. Kita kan gak mungkin semata-mata ngasih nilai hanya karena nilai kasih sayang. Sekian. Tapi kan kita melihat track recordnya. Oh iya mah walaupun tapi rajin, tapi aktif, suaranya suka bantu kita. Apa dia itu pengamatan? Itu formatif loh. Gitu ya. Kalau misalnya ada anak yang tiba-tiba bagus, ada si anak pas pembelajarannya juga jarang. Secara tidak langsung itu adalah penilaian formatif. Ini boleh. Silakan. Nah, nanti mah mungkin bisa lebih didokumentasikan dengan baik gitu ya. Nilai formatifnya berapa gitu ya, observasi, pengamatan gitu ya. Kalau sikap kan tidak ada angka ya, tidak ada deskripsi. Apalagi kalau kurikulum merdeka pakai P5 untuk belajar Pancasila sikap gitu ya. Jadi dijawab ya Pak Usun. Jadi untuk memberikan nilai kepada anak, kita tidak boleh hanya mengandalkan penilaian sumatif di akhir saja, tetapi penilaian formatif juga harus kita pertimbangkan. Dan satu lagi Bapak dan Ibu, nilai yang ijazah boleh Bapak dan Ibu gabungkan antara nilai-nilai selama proses pembelajaran kelas 7, 8, dan 9. Saya mau SAJ aja kata Pak Ilham, silahkan. Bu Rani mau gabung silahkan. Beda juga apa-apa. Kenapa? Karena yang hak, nah yang berhak dan bertanggung jawab menilai anak Bapak Ibu guru, bukan sekolah. Nah, namun ketika kita ingin menyepakati biasanya tidak terlalu tumpang tindih gitu. Itu boleh. Ya. Bagaimana? Nilainya udah beres ya? Ada lagi? Ya, ada lagi. Kalau nggak ada Bapak dan Ibu akan saya tutup. Mudah-mudahan dengan komunitas belajar pada saat ini semakin menguatkan keyakinan kita akan pentingnya komunitas belajar. Bahwa tidak mesti kita mengadakan kegiatan seperti ini ketika Bapak dan Ibu ngobrol-ngobrol kecil di ruang guru, tetapi ketika yang diobrolinnya itu adalah untuk kepentingan murid, itu juga bisa dikatakan sebagai komunitas belajar. Jadi saya ingin mengajak, yuk kita sama-sama agar tidak berhenti belajar, tapi kita sama-sama terus belajar di dalam komunitas belajar ini. Jangan sendiri Bapak dan Ibu, jika punya masalah tidak tidak merasa sendiri gitu ya. Bapak dan Ibu
berbagi dengan yang lain, bisa sharing bersama